Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan asatidah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Barakah Kampung Baru RW 7 Desa Sukamakmur, Ciamas, Bogor, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, semoga diaku menjadi bagian daripada umatnya, dan semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Sabtu 18 Dzulhijjah 1448 Hijri 1446 Hijriyah, bertepatan dengan 14 Juni 2025 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara jamaah, yang sakit di antara keluarga kita, karib kerabat kita, handai taulan kita, semuanya diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kesabaran, kekuatan lahir dan batin, sembuh sehat seperti sedia kala. Kita semua yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala,
semoga dimampukan untuk menggunakan seluruh nikmat sehat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini, hasil maksud yang dicita-citakan, hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Mari kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Pada kesempatan ini masuk ke dalam bab 26, bab tahrim al-zulm wal amru biraddil mazalim, bab tentang haramnya kejoliman, wal amru biraddil mazalim, dan perintah untuk mengembalikan al mazalim, harta yang diambil secara zalim. Hadis pertama dalam bab ini, atau dari total hadis yang pernah kita bahas ini, urutannya yang ke-23. Wa an Jabirin, dan diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Jabir. Jabir ini yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari, salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda,
ittaqul zulma. Secara bahasa ittaqu awas, takwa takut, awas waspada, takutlah kalian az-zulma terhadap kezaliman. Awas berarti hindari, jauhi oleh kalian apa az-zulma, perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun, fa maka inna sesungguhnya az-zulma kezaliman itu zulumatun, jamak muannas salim, jamak itu berarti banyak. Karena sesungguhnya kezaliman yang diperbuat ketika di dunia itu zulumatun, akan berakibat datangnya kegelapan yaumal qiyamati, ay fi yaumil qiyamah, yakni nanti akan dirasakan kegelapan itu di hari kiamat. Wattaqusyuhha, dan awas hindarilah oleh kalian apa asyuhha, ay al-bukhl, bakhil. Naon bakhil deh? Pelit, kikir. Fa inna syuhha, karena sesungguhnya itu sifat kikir ahlaka pakai ha bukan ha, ya maaf, pakai ha bukan pakai kho, ya, beda apa namanya antara akhlaq dan ahlaka. Di sini pakai ha, bukan pakai kho. Kalau pakai kho, akhlaq itu perangai, pekerti. Tapi kalau ahlaka, halaka artinya binasa atau hancur. Awas, jangan kamu kerjakan itu kikir, hindari sifat kikir. Fa inna syuhha ahlaka, karena sesungguhnya sifat kikir itu akan membinasakan, ya. Atau ahlaka man kana qablakum, telah menghancurkan man orang kana yang ada qablakum sebelum kalian. Hamalahum, di mana itu sifat kikir hamala, apa? Membawa, ya. Di mana itu sifat kikir membawa mereka. Siapa mereka di sini? Orang sebelum kalian. Ala atas ansapaku, saling menumpahkan dima'ahum, darah mereka, wastahallu, dan menghalalkan maharimahum, apa saja yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini cukup tegas bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallama menegaskan dengan perintah apa? Ittaqu, hindarilah oleh kalian apa? Az-zulma, kezaliman. Mari kita bahas satu persatu dari pitutur atau petuah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita garis bawahi dulu, ittaqu, hindarilah oleh kalian az-zulma, perbuatan zalim. Perbuatan zalim ini pernah kita bahas sedikit apa yang dimaksud dengan zalim, ya. Apa itu zalim? Pada pertemuan terakhir telah kita bahas zalim itu adalah wad'us syai', ya. Wad'us syai',
menempatkan sesuatu fi ghairi maudhi'ihi. Sekali lagi, di dalam kitab Lisanul Arab ada definisi, ada pengertian apa itu zalim. Az-zulmu, yang namanya zalim adalah wad'u syai', menempatkan sesuatu fi ghairi maudhi'ihi, pada bukan pada tempatnya. Atau wad'u syai' fi ghairi maudhi'al mukhtas bihi, imma binaqsan au bi ziyadah. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci contoh, tempatnya ada di kepala kita. Kari-kari kurang ditempatkan di dia, tak ge jolim secara bahasa, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau memposisikan sesuatu bukan pada posisi semestinya. Maka lawan daripada zalim, sesuatu yang positif itu adalah adil. Adil itu bahasa kitanya adalah proporsional. Artinya sesuai porsinya, menempatkan, memposisikan sesuatu sesuai dengan porsi dan posisinya, yaitu adil. Kalau tidak seperti itu berarti zalim. Allah Ta'ala itu maha adil. Allah Ta'ala tidak berbuat zalim. Makanya ada beberapa ayat ketika berbicara tentang seseorang yang diazab, itu bukan karena Allah zalim, tapi itu karena sisi keadilan Allah. Tapi selain itu Allah masih tetap mengedepankan kasih dan sayangnya, sebab Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Eupan mun kudu ditapak urang mah urang teh seueur dosa, tapi betapapun kita melakukan dosa dan kita yakin Allah Ta'ala maha mengetahui, anggar we rezeki mah diberekeun ku Allah, tapi urangna teu boga ka era, tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa syukur. Beda dengan umat-umat terdahulu, ketika melakukan satu perbuatan dosa, ada yang langsung diazab. Tapi kita kata Imam Ghazali, salah satu asmaul husna Allah itu adalah as-sabur. As-sabur, Allah itu diantara makna as-sabur adalah Allah sabar menanti hambanya untuk bertaubat. Istilahna kieu aya jelema dosa, cing cobakeun tungguan we, kira-kira taubat atau moal gitu. Dan dalam masa itu kita masih tetap diberi rezeki, masih diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah itu tetap maha adil. Allah juga maha pengasih dan maha penyayang. Nah, maha adil karena seringkali ada di antara kita yang mengatakan ketika susah hidupnya, Allah mah tuh adil. Kalau mau adil, cingpan tadi teh ya, ketika melakukan dosa bisa saja Allah langsung mengazab. Ingat, Allah maha adil, tapi Rahman dan Rahim Allah lebih unggul. Allah maha adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada posisinya. Allah menyiksa bukan karena Allah zalim, tapi itu karena apa? Keadilan Allah. Dan itu pun sekali lagi sudah dipersilakan, diberi kesempatan untuk bertaubat. Kan orang nawe ngeliat kan gitu ya, hambanya saja ada yang ngeyel. Ittaqul zulma. Kenapa kita diminta untuk menghindari, menjauhi perbuatan zalim? Fa innal zulma, karena sesungguhnya itu kezaliman,
zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman yang dilakukan di dunia itu adalah akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Realnya zalim itu apa sih? Contoh sederhana dan nampaknya bagaimana? Zalim ada kepada Allah, satu. Zalim ada kepada sesama. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap Allah apa contohnya? Yang menyekutukan Allah. Itu nges zalim kita. Padahal mestinya kita ini mengesahkan Allah. Ya. Ya apa itu? Apa? Ya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam beberapa ayat u'budullah maknanya adalah wahidu. Contoh di dalam tafsir Jalalain ketika ayat 21 surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alim bi muradi. Di dalam tafsir Jalalain ayat 21 surah Al-Baqarah ini tafsirannya begini. Ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia. Nas di sini siapa kala itu khitabnya? Ahlu Makkah, yakni penduduk kota Makkah. Wa'budu kata Allah, kalau diartikan secara bahasa letterlock, sembahlah oleh kalian. Tapi dalam tafsir Jalalain wa'budu adalah wahidu. Esahkanlah oleh kamu sekalian Rabbakum, Rabb kalian, Tuhan kalian. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kudunya mengesahkan Allah, tapi malah ada sebagian di antara hamba tidak mengesahkan, tidak mentauhidkan Allah. Itu sudah zalim. Satu, zalim kepada Allah. Karena zalim itu apa tadi? Wad'u syai' fi ghairi man. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini malah mestinya apa? Mestinya kita melakukan ketauhidan kepada Allah, ini malah menyekutukan Allah. Ini tidak sesuai tempatnya. Yang kedua, zalim terhadap siapa? Orang lain. Paling gampang, Pak, kita punya utang. Kita bisa membayarnya. Namun kita katakan besok ya, lusa ya. Padahal yang bersangkutan itu membutuhkannya. Maka itu pun adalah zalim. Zalim. Zalim itu selain maknanya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim artinya aniaya, kelaliman, kejahatan. Ya. Zulmah artinya gelap, dosa sebagai sebuah kegelapan. Maka ini pun bisa terjadi kepada sesama. Apa? Ya contohnya begitu. Termasuk zalim ya melakukan penganiayaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kumaha langsungnya jelas. Orang nyiwit, orang nakol, orang gebuk, nah itu termasuk zalim fisik langsung. Ada zalim yang tidak secara fisik, ada zalim secara tidak langsung. Contoh ngagibah, ngomongkeun batur, nyaah amal orang. Amal yang kita lakukan sedari dulu, amal kita yang kita kerjakan banyak, habis dan bahkan terpindahkan pahalanya kepada orang yang kita gibahi.
Itu jolim itu. Ya. Sayang. Kemudian ada zalim terhadap diri kita sendiri. Apa? Berbuat dosa. Berulang kali saya sering menyampaikan hadis. Ya. Apabila seorang hamba apabila adnabal abdu, seorang hamba berbuat dosa, apa itu? Nuqtatun sauda, maka akan dititikkan dengan nuqtatun sauda, satu nokta, satu titik, fi qalbihi, di dalam hati. Kalau dia taubat, berhenti dari dosa, bersih. Tapi kalau terus menerus, maka akan hitam legam. Jadi poek, ibarat kata cermin yang tadinya jernih. Kalau banyak titik dan nodanya, maka sulit rasanya menerima pantulan cahaya. Lantas kata Nabi, itulah yang dimaksud dengan ayat kallabal rona ala qulubihim ila akhir ayat. Rona itu yang bisa dibahasa orang. Dina iklan sabun wajah ada kata rona. Apa rona itu? Kotoran. Kotorannya bukan di cermin ini mah, itu mah ibarat ungkul. Yang dimaksud kotoran di sini adanya di dalam hati. Sehingga diberi nasihat hese. Nyata karena apa? Karena dosa sudah terbiasa. Susah. Maka zalim bisa pada 3 hal. 1, zalim kepada Allah berupa kemusyrikan. Yang kedua, zalim terhadap sesama berupa apa? Menjolimi, berbuat aniaya, kejahatan, atau sesuatu yang merugikan kepada orang lain. Yang ketiganya, zalim terhadap diri sendiri. Berbuat apa? Dosa. Nah, kemudian cingkah ade tate jolim yang kita kerjakan tadi itu udah dirincikan tuh. Berarti zalim ada 3. Nah, zalim yang dikerjakan itu hindari. Emang kenapa kalau dikerjakan? Fa inna zulma, karena sesungguhnya kejoliman itu zulumatun jama'. Ya, padahal nu dipidamal hiji kejoliman, tapi dampak negatifnya akan menimbulkan kegelapan yaumal qiyamati, di hari kiamat. Masya Allah. Tong borok engke di poe kiamat. Ayeuna urang pareum lampu puting, eungap rasana. Apalagi kalau nanti terjadi di hari kiamat. Maka dari itu hindari kezaliman. Nah, kenapa ketika di hari kiamat ada kegelapan? Karena kita mulai dari di alam barzakh, di alam kubur. Cing di alam kubur teh boy apa cang kira-kira ieu mah da pancan ascan pernah dikubur meureun. Iya, tenang mau disebut oh geuning pernah, lain masalah pernah. Da logika sederhananya pasti kalau ada di dasar perut bumi atau di dalam perut bumi atau dikubur dipendam di dalam bumi, pasti logikanya adalah gelap. Ya. Maka kita sering berdoa, Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan. Ya. Allahumma ij'al qabrahum, ya Allah jadikanlah kubur mereka raudatan min riyadil jinan. Ya, jadikanlah taman-taman surga. Atau ada doanya wabdiya'a, itu. Abdiya itu artinya cahaya, agar Allah menjadikan kuburnya
penuh dengan cahaya. Apa itu doanya tuh? Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Terus kita juga sering mendoakan agar kuburnya diterangi. Maksudnya bukan di kuburnya tapi di alam kubur. Angger di jero kubur mah poek, tapi yang dimaksud adalah di alam kuburnya. Nah, tongboro jangankan dulu ke hari kiamat, di kuburnya saja gelap. Nah, maka kita sering mendoakan agar di dalam kubur itu ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar supaya ada cahaya? Maka perbanyaklah doa, perbanyaklah amal kebajikan yang itu akan kita peroleh. Mulai dari alam barzakh yang tadi secara logikanya adalah gelap, ya. Maka ada doa juga, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari azab kubur, dari siksa kubur. Siksa kubur termasuk apa? Gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, supaya kita mendapatkan penerangan di hari kiamat, maka hindari kejoliman. Maka logika sederhananya begini, kalau ada seorang hamba melakukan kejoliman, yakni perbuatan jahat, menjahati, menganiaya, kejoliman kepada orang lain, maka dia akan gelap ketika di hari kiamat. Di dunia saja kalau kita gelap, sulit untuk menapaki perjalanan. Maka pun demikian di yaumil qiyamah kita akan mengalami gelap. Padahal Pak, di dalam rangkaian ketika kita di yaumil akhir itu masih panjang. Contoh yang sudah maklum bahwa kita akan menjembat, kita akan meniti sirat. Itu namanya sirat, bukan siratul mustaqim. Siratul mustaqim ayeuna agama Islam. Lalakon perjalanan sirat itu Pak 1000 tahun nanjak, 1000 tahun mudun turun, 1000 tahun landai datar, 3000 dikali 7 pos, berarti berapa ribu atuh? Berapa? 21.000. Iya. 1000, 3000 kali 7 berarti berapa? 21.000 lalakon. Sekarang bagaimana kalau kita di yaumil akhir, di yaumil qiyamah gelap? Ya tadi jangankan di akhirat, jangankan di hari kiamat, di dunia poek saeutik geus eungap, komodeng ke di poe kiamat. Nah ini terus, kenapa pula di hari kiamat kita akan gelap? Berulang kali saya sering sampaikan, ketika kita di hari kiamat, ya, itu ada namanya orang yang bangkrut. Masih ingat bahasa Arabnya apa? Muflis, pakai fa, ya bukan mukhlis. Kalau mukhlis mah orang yang berusaha ikhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Namun bedana mukhlis jeung mukhlas. Ai mukhlis mah berusaha ikhlas, sedang berusaha ikhlas. Itu mah kita rata-rata, ya. Kalau mukhlas, orang-orang pilihan yang dianugerahi bisa ikhlas. Ini mah para nabi, ya. Kajen wae orang ngaranan budak teh mukhlas teh kunaon naon, ya. Jadi doa bagus gitu ya. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an, mukhlas itu adalah orang yang dianugerahi kemampuan bisa jadi ikhlas. Kalau mukhlis itu umumnya kita yang sedang diajar belajar untuk
ikhlas. Makanya di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Nah, muflis, orang bangkrut adalah orang yang di dunianya dia banyak melakukan peribadatan, ketaatan, amal soleh, tapi sayang, beribu-ribu sayang, dia juga senang, gemar menyakiti orang lain, menjolimi orang lain. Kemudian nanti di yaumil akhir pahala dia ditransfer kepada korban yang pernah dijolimi, sampai kalau sudah habis kebaikan si pelaku kejoliman itu tapi masih ada orang yang menuntut, maka keburukan si korban, dosa si korban akan dipindahkan kepada si pelaku. Itulah muflis. Cing ayeuna pan masih ingat bahwa sholat itu menjadi cahaya, ya pernah kita bahas di dalam kitab Nasoihul Ibad, juga di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, bahwa sholat itu adalah menjadi cahaya, ya sholat menjadi cahaya. Ya, mana hadisnya? Ya, sholat menjadi cahaya, ya sholat nurun, ya menjadi cahaya. Nya ayeuna lamun misalna pahala sholatna wungkul teu aya, kalau pahala sholatnya tadi diambil dan diserahkan kepada orang lain, cing maka cahayana nambah atau redup? Nya redup. Ya, maka dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, nyaah di dunia na orang resep salat, resep zakat, resep amal soleh nusanesna, banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi sayang beribu-ribu sayang di waktu dan di saat yang sama, di tempat yang sama, yakni masih di dunia, ia masih gemar melakukan kejoliman. Dan kejoliman yang seringkali kita tidak sadari, ya, entah sadar atau tidak sadar, adalah ghibah, menggunjing orang lain, ya. Atau sederhananya lah, misalnya kita azan, gimana saya azan kurang bagus ya, kalau itu mah dengan itu gimana, maksudnya mah yang dipuji meureun urang teh oge supaya ngaluskeun urang, ngagorengkeun batur, secara tidak sadar itu, ya. Sama, ini contoh nggak usah jauh, saya lah misalnya, jangan join bapak misal, kalau saya melakukan gini, gimana, aduh Ustadz itu mah bagaimana, itu juga tidak baik. Tidak boleh kita kemudian membanding-bandingkan dengan tujuan untuk menjatuhkan yang lain. Kalau hanya untuk evaluasi dan memperbaiki, oke. Tapi kalau kemudian tujuan yang tidak disadari adalah menjatuhkan dan menjelekkan, dan kemudian mengumbar aib, ini kita menjolimi orang lain, dan itu akan kembali kepada kita, kerugiannya akan kita alami. Maka dari itu ini yang sering kita tidak sadari. Maka kembali, kenapa Nabi bersabda ittaqul zulma, hindarilah oleh kalian kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia, zulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Karena satu, kita butuh penerang di hari kiamat. Yang kedua, kalau kita melakukan kezaliman ketika di dunia, padahal di dunia pula kita melakukan amal-amal kebajikan, utamanya amal ibadah berupa sholat, dan kita tahu sholat itu menjadi cahaya. Bagaimana cahaya itu akan tetap ada
kalau ternyata di dunia saja dia melakukan kezaliman, dan ketika di yaumil akhir pahala salat itu pun dipindahkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Itu logika sederhananya. Pan di dieu mah teu dijelaskeun. Beh paham we. Oh kitunya. Kenapa kezaliman yang diperbuat di dunia itu akan mengakibatkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat eta. Maka pamugi we mah mudah-mudahan dengan kita paham begitu, janganlah kita melakukan kezaliman, sebab dampak negatifnya tentu akan kita rasakan nanti. Heueuh ayeuna we urang misalna ieu zalim ka batur, meni hayang puas zalim ka batur teh. Meureun urang menang ya, menang. Wah, aing menang. Di forum ngajatuhkeun batur, wah aing menang. Jangan lupa kalau dia sakit hati, dia diam saja, tidak membela, dan jelas-jelas kita menjolimi. Misalnya orang jolim kasih eta teh, meureun orang menang, kita dapat ya secara kasat mata. Tapi jangan lupa satu saat itu hatinya dia merasa terjolimi, benar-benar terjolimi ya, bukan rarasaan, lain rarasaan, beda jeung rarasaan mah. Ini mah asli dia terjolimi, dia nggak membela, dia sakit hati, dia tidak umbar kemana-mana, diamnya dia, kita dalam bahaya. Kenapa dalam bahaya? Cing coba dalam diamnya hatinya tidak ridho, berdoa, dalam doanya itu ada hal yang tidak baik untuk kita, wah kahade eta. Maka kalau kita mengalami satu kerugian di dunia, cing coba dievaluasi, ditapakuran, muhasabah kunaon ya. Buah-buah orang teh ya pernah ngajoliman batur. Momentum hari Arafah atau menjelang hari Arafah kemarin, ada beberapa teman saya yang japri kebetulan sedang ibadah haji. Kang, hampurannya abdi bilih lepat. Pak, mohon maaf saya kalau banyak salah. Keur kitu mah ingat. Da sieun meureun ya. Da sieun. Mudah-mudahan mukos kitu teh berlanjut. Ulah keur harita wungkul. Jangan saat itu doang dia muhasabah evaluasi diri. Geus balik ka imah ka Indonesia ka tanah air we, angger we jolim deui wae. Jangan ya. Maka dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, maka melalui kesempatan ini yuk kita tapakuri cing urang teh jolim ka saha gitu nya. Jadi tong borong ke di yaumil kiamah di dunia hungkul ge ku jolimna urang teh bisa matak goreng, bisa menjadi salah satu penyebab tidak lancarnya urusan kita ya, urusan dunia we tong jauh-jauh gitunya, apalagi berkenaan nanti urusan hari kiamat. Ulah ngomong urusan kiamat mah masih jauh, jangan begitu, jangan anggap sepele urusan akhirat. Kalau sudah di akhirat nggak ada lagi tuh nggak akan lagi berguna almal wal banun ya, nggak ummi wa bani wa sahibatihi nggak akan berguna lagi tuh, orang tua nggak bisa ngebela lagi. Mumpung di dunia ya, mumpung di dunia ya, mumpung hirup keneh nya hampura kasaha pernah dijoliman. Kalau belum pernah melakukan kejoliman, jangan sekali-kali melakukan kejoliman. Nah, moga kalau saya sampaikan begini pan jadi mikir deui rek jolim ka batur teh. Ya, sekali lagi mungkin kita bisa saja menang. Katinggalina menang batur eleh, heuceuk nafsu. Tapi bisa jadi kita rugi saat itu yang kita tidak ketahui, dan nanti rugi di yaumil qiyamah. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan dalam sabdanya ini, kata baginda Nabi, wattaqus syuha, dan awas hindarilah oleh kalian asyuha. Apa asyuha tadi? Kikir, pelit,
hindari oleh kalian kikir atau pelit. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya kebakhilan, kekikiran itu telah menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kamu. Nah, Pak, ingat kisah Habil dan Qabil? Ya. Kisah Habil dan Qabil. Cing anu bager nu mana? Habil apa Qabil? Nu bager Habil, ya. Nah, Habil dan Qabil itu diminta oleh Allah Ta'ala, disampaikan oleh ayahnya yakni Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dulu itu kan lahirnya sepasang. Nah, cuma dalam syariat nikah disilang. Habil itu mestinya dinikahkan dengan kembarannya Qabil. Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil. Ngan Qabil yang perangainya kurang bagus itu pengennya dengan kembaran dia yang cantik. Ya, nggak mau kalau dinikahkan dengan kembarannya Habil yang nggak cantik. Lalu kata Nabi Adam, ya, atas perintah Allah Ta'ala disuruh mengorbankan. Ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 27. Kemudian disuruh mengorbankan. Qabil itu punya ladang pertanian. Berarti mengorbankan apa? Hasil pertanian, sayur mayur. Sedangkan Habil seorang peternak, mengorbankan apa? Binatang ternak. Kalau Qabil nunan tadi pertanian, dia korbankan hasil pertanian yang sudah layu. Sedangkan siapa? Habil, alhamdulillah yang dikorbankan paling bagus semua. Maka didinya korban teh nu sae kudu nama anu gemuk, anu dagingna sae, ya ulah nu kuru gitu ya. Nah, singkat cerita yang diterima siapa? Kurbannya Habil. Yang tidak diterima kurbannya Qabil. Itu ngambek si Qabil, la aqtulannaka, akan aku bunuh kamu wahai Habil. Nah, ini kan kebinasaan, kehancuran. Kehancuran ini gara-gara apa? Gara-gara satu, bakhil, dua, hasud. Sebab nu hasud ia setan. Tapi poin yang akan saya sampaikan apa? Karena bakhilnya ini siapa? Qabil. Jadi tong jauh-jauh eta umat terdahulu dalam hal ini siapa? Anaknya Nabi Adam, yakni Qabil itu binasa gara-gara syuh tadi. Gara-gara bakhil, pelit. Maka benarlah apa kata baginda Nabi, sesungguhnya bakhil itu bisa membinasakan, menghancurkan. Dalam hal ini yang hancur adalah umat sebelum kamu. Ya contohnya itu, nggak usah jauh-jauh lah. Tadi yang saya ceritakan. Hamalahum ala an sabaku dimahum. Gara-gara apa? Gara-gara bakhil, gara-gara pelit atau kikir, itu mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah. Gelut, gara-gara kikir, ya contohnya apa tadi gitu ya. Kemudian gara-gara kikir juga ya, asyuh ya, wastahallu maharimahum, menghalalkan kehormatan masing-masing mereka. Orang yang kikir atau orang yang bakhil bisa jadi menumpahkan darah karena dia memandang
tidak bisa mencapai tujuannya kecuali dengan menumpahkan darah. Jelema nu kikir kumaha sih Pak, kikir pelit nya, kikir pelit tong borok dipentak loba 2000 ge embung mere. Iya. Bahkan cing imah kira-kira dosa ge lamun dipentak moal dibikeun. Saking kikirna jelema nya. Maka dari itu nya gara-gara kikir orang jadi ribut, tapi gara-gara berehan mah beda. Aya mangga. Tapi lamun kikir parebut, ya saking embung mere mendingan kene nyokot, tapat cokot-cokot gitu teh. Misalna, ieu mah misalna, pan urang mah kuduna korban teh ye pa alus-alus. Kuduna mah urang teh berkorban. Imah hayu sabisa-bisa napa cokot-cokot misalna. Kudu nama orang teh ngorbankeun, ieu mah pa bisa-bisa nyokot. Misalnya ditu dia mau balager. Ditu misalnya. Gitu nya. Atawa musim muludan kudu nama pangsae-saena sedekah teh walaupun make bongsang. Ieu mah pa bisa-bisa nyokot bongsang nu gede jeung nu sae, tah eta pa bisa-bisa. Heuh gara-gara naon? Lain gara-gara berehan, gara-gara naon? Bakhil. Lamun urang berehan mah pasti pa gede-gede sedekah ge, pa alus-alus sedekah ge, pa gede-gede korban ge, pa sae-sae korban oge. Lain berlomba-lomba di dalam mengambil bahkan yang bukan bagiannya. Nah ini buruknya pelit. Terakhir, ini kenapa Nabi menyebutkan dua hal, jolim dan bakhil. Dua hal ini membinasakan. Naon sih membinasakan? Ngahancurkeun, mata ngahancurkeun. Jolim aniaya, jolim kejahatan, jolim merugikan orang lain. Ini membahayakan. Membahayakannya, jolimah membahayakan diri dia sendiri, diri si pelaku, bukan korban sebenarnya, bukan. Bakhil ini juga membahayakan, tapi yakinlah sebenarnya bukan membahayakan orang lain, tapi membahayakan dirinya. Dan baik kejoliman maupun apa tadi bakhil ini sama-sama yang harus dihindari. Sebab kalau tidak dihindari akan membuat hubungan baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sama akan buruk. Padahal kita harus menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Orang yang bakhil dia tidak akan mau bersedekah, bahkan zakat yang sifatnya wajib pun tidak mau. Padahal zakat, infak, sedekah itu kembalinya kepada dirinya. Allah mah terugi si pulan si hamba terek ibadah teu ibadah terugi, nu mata rugi mah eta manehna keur sorangan. Terus jolim tadi yang sudah kita bahas ada 3 hal, karena kejoliman bisa membahayakan sekali lagi bukan saja bagi sekitar tapi bagi dirinya. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, inilah hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita bisa menghindari kejoliman ini dan terhindar dari kejoliman. Dan doa atau istighfar yang diajarkan oleh Nabi Adam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengasihi dan wa illam taghfir, jika Engkau tidak mengampuni dan tidak mengasihi kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Batur mah kengeng magfirah jeung rahmah, urang mah teu kengeng, berarti teh jelema rugi nyaah. Batur mah dibarere maneh henteu, rugi eta ngaranna. Allah luas pengampunan dan rahmatnya, tapi kita tidak dapat setetes pun, rugi eta ngaranna gitu.
Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Ada pertanyaan, disilakan. Kalau tidak ada, kita tutup, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita sehingga kita berada di jalan yang Allah ridhai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Karim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amil laibdali. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhari innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wa yassir lana asbabaha. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wa yassir lana asbabaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kelupaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.